Halo semuanya, selamat datang di podcast Voices of Behavior. Podcast ini akan menjadi tempat untuk kita ngobrol mengenai gimana sih perilaku, kepemimpinan, dan juga budaya yang terbentuk dari organisasi. Nah, nama gue Nando. Gue Maria. Nah, di episode kali itu spesial banget loh. Bener banget. Karena kita bakal bahas pengalaman kita sendiri loh. Ya, bukan itu teori doang. benar. Jadi itu bakal sangat menarik banget nih teman-teman. Benar. Oke, jadi kita mempunyai tema pada obrolan ini, yaitu adalah budaya organisasi yang membentuk kita. Jadi bukan hanya dari pelatihan aja, tetapi dari kita join organisasi itu dapat membentuk kita dari segi apa? Dari segi kepemimpinan, perilaku, serta kebiasaan kita supaya terbentuk untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau misal dari Maria mempunyai nggak sih pengalaman yang dimana kamu itu dapat terbentuk tapi melalui organisasi? Mungkin boleh diceritakan kepada teman-teman yang ada di luar layar gitu. Ada banget ya doa. Sebenarnya sadar gak sadar tuh ternyata organisasi itu penting ya. Iya, penting. Karena kita tuh harus tahu gimana kita bisa menyesuaikan diri kita soal kepemimpinan atau strukturnya. Iya, Gak sih? bener banget. Nah, kalau pengalaman aku sendiri tuh mungkin dari OMK. Tahu OMK nggak? Apa tuh, Ma? OMK itu orang muda Katolik. Orang muda Katolik. Iya. Oh, luar biasa banget. Berarti kamu sangat aktif ya kalau misalnya di dalam gereja. Ih, puji Tuhan banget. Puji Tuhan, anak Yesus. Anak Yesus ini patut dicontoh nih teman-teman nih. Makasih loh ya. Oke. Nah, kalau soal di organisasi ya, Iya. OMK tuh aku kebagian tuh waktu itu divisi Danus, Dok. Divisi Danus. Danus tahu itu kepanjangannya dari Dana usaha. dana usaha. Berarti kamu kayak mencari dana usaha untuk melancarkan suatu kegiatan gitu ya? Betul, dan kalau misalnya dibilang divisi ini penting banget Penting Dok. banget, Karena ya. kita tuh butuh yang namanya modal buat melaksanakan suatu acara. Iya, bener banget. Jadi gimana tuh, Mak? Nah, kalau waktu itu tuh aku di yang pertama ya, yang pertama kali itu aku sempat 2 kali dapat Danus, divisi Danus ini. Oh. Nah, yang pertama tuh sebenarnya kalau dibilang bagus banget dari segi struktur sampai ke pembagian tugas tuh benar-benar lengkap, tegas dan clear gitu loh. Oh, jadi Pembagian terstruktur lah ya. Iya, benar banget. Tapi yang jadi masalah di sini tuh si ketuplaknya itu tuh apa ya? Punya gap usia yang jauh banget sama aku. Oh, dan itu mungkin menjadi salah satu faktor bakal ada canggung nih kayak. Bener banget, itu jadi kendala di bagian kayak aku mau kritik atau pendapat tuh jadi susah banget Dok. Karena yang namanya segan ya. Segan banget. Jadi mungkin kalau misal kamu berpendapat atau kamu bersuara, mungkin kamu akan berpikir, aduh, kalau misal gue bersuara takutnya gue jadi so tahu gitu ya. Bener banget. Iya. Takutnya dianggapnya kayak, ini apa sih anak kecil ngatur-ngatur gitu. Iya, benar. Nah, kalau yang kedua ini tuh sebenarnya lebih santai, lebih calm karena ketuplaknya ini tuh puji Tuhannya teman aku sendiri, seangkatan dan sepantaran sama aku. Oh, jadi mungkin itu yang membuat jadi lancar kalau misalnya dalam komunikasi. Betul banget. Jadi untuk penyampaian pendapat, kritik dan saran tuh nyampe langsung ke dia. Iya, oke. Puji Tuhannya kayak gitu. Dan apa lagi yang mau ditanya? Kira-kira apa sih tantangan kamu kalau misalnya dalam organisasi, apalagi di Danus gitu? Kalau untuk tantangannya sendiri tuh mungkin per divisi ya Dok. Iya. Jadi di komunikasi per divisinya tuh terhambat. Mungkin karena entah kitanya yang kurang koordinasi atau mungkin ada pihak-pihak yang terlambat untuk menyampaikan informasi. Jadi kita tuh benar-benar yang kayak ada di satu waktu tuh kita hektik banget. Karena kita benar-benar miskom antar divisi kan. Mungkin tantangannya itu sih lewat komunikasinya aja. Iya, kalau misal dengar dari cerita kamu, yang pertama kita belajar bahwa ternyata kesenjangan umur itu menjadi salah satu faktor terhambatnya suatu komunikasi. Bener banget, itu poin pertamanya ya. Ya, terus beda halnya kalau misal ketuplak ini sepantaran dengan kamu, sepantaran dengan maksud dari segi umur. Betul. Karena dari situ obrolan akan menjadi lancar karena tidak ada gap usia. Betul. Benar. Nah, mungkin itu dari Nando ada mungkin? Kalau misal dari saya itu pernah
bukan pernah, bahkan sampai sekarang itu saya mengikuti 2 organisasi. Apa tuh, Dok? Yang pertama itu saya mengikuti organisasi masyarakat, yaitu Karang Taruna RW. Dan juga Hmm. FYI nih, for your information, Waduh, FYI saya ya. juga ikut OMK. Oh, sama. Sama. Saya OMK Paroki Santo Ignatius Cimahi. Iya. Dan saya terlibat dalam kepengurusan OMK dan juga Karang Taruna RW, yang dimana saya itu di kedua organisasi tersebut, saya itu memiliki divisi yang sama-sama apa? Sama-sama logistik. Aduh, logistik ya, Dok. Benar. Berarti di OMK dan Karang Taruna sama-sama logistik. Nah, Iya. menurut kamu ada nggak sih perbedaan di antara kedua organisasi ini? Entah Nah. dari struktur atau kepemimpinan mungkin? Ada banget. Kalau misalnya dari yang saya alami ya, Hmm. kalau misalnya dari Karang Taruna RW ini, dia tuh cenderung lebih tidak terstruktur. Maksudnya gimana tuh, Tidak Dok? terstruktur dalam artian apa? Dari segi pendataan barang, pengembalian barang, pengadaan barang, dan segala macam, itu sama sekali belum terstruktur. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi salah satu faktor yang dimana dalam acara itu menjadi terhambat. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak mempersiapkan atau tidak membuat barang yang akan dipakai pada saat acara, itu akan kebingungan pada saat Iya, apa? Pada benar. saat acara itu berlangsung. Betul. Jadi pada saat acara berlangsung, saya butuh barang ini. Hah? Aku nggak megang barang-barang ini, gitu. Terus yang kedua, eh itu kan sangat kacau lah, sangat kacau. Beda halnya kalau misal saya di orang muda Katolik sebagai sebagai pengurus. Di situ tuh saya ditunjuk dalam acara retret, OMK Cimahi. Saya itu ditunjuk sebagai koordinator divisi logistik, yang dimana itu menjadi salah satu pengalaman pertama saya untuk menjadi koordinator, yang dimana tanggung jawab itu sangat besar banget. Karena apa? Karena yang saya alami di Karang Taruna RW itu kacau balau banget. Nah, dengan saya melihat itu, saya nggak mau ketika di acara retret ini dan saya sebagai koordinatornya, saya nggak mau mengenai pengadaan barang, peminjaman barang, pengembalian barang itu teracak. Jadi saya mau semuanya teratur lah. Jadi saya membuat list barang, membuat pengadaan barang, membuat deadline pengumpulan barang dan segala macam. Nah, dengan cara itu tuh dapat membuat kita menjadi lebih terstruktur. Lalu kita juga sebagai koordinator harus bisa menginfluence teman-teman yang menjadi anggota divisi logistik. Untuk apa? Untuk mempunyai tujuan yang sama nih, Mar. Betul. Dan itu sangat challenging ya. Karena apa? Karena dari setiap kepribadian orang kan beda-beda kepribadiannya ya. Benar banget. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa menyesuaikan lah. Nah, dari situ tuh saya belajar mengenai apa? Saya belajar mengenai kepemimpinan, bagaimana saya caranya untuk memanage sumber daya, entah itu manusia, entah itu sumber daya manusia, entah itu sumber daya research. Dan itu sangat penting sih. Itu sih Mark, kalau misalnya yang saya alami dari kedua perbedaan dari Karang Taruna RW dan Karang Taruna dari Karang Taruna RW dan juga organisasi OMK. iya kepengurusan OMK gitu sih Mark. Ini menarik banget sih, Dok. Iya, Nah, kalau benar. kita tarik ke belakang ya, Iya. itu tuh berarti kita tuh sebenarnya sama ya, Dok ya? Iya, sama banget. Betul. Dan tadi ketika kamu bilang bahwa kamu juga join OMK, saya juga kaget. Oh, ternyata kita sama nih, Mark. Gitu. Keren banget sih. Dan sebenarnya tuh kita ngomongin hal yang sama dari sisi yang berbeda, benar nggak sih? Iya, benar. Jadi bisa kita simpulkan apa hari ini? Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya dari organisasi kita dapat belajar bagaimana sih caranya untuk memimpin, bagaimana caranya untuk
mengelola emosi, bagaimana caranya kita untuk bertutur kata yang baik, entah itu dengan sepantaran ataupun yang tingkat lebih atas. Karena dari situ eh, kalau misal dalam organisasi kita dapat membentuk pribadi yang lebih baik, bertumbuh dan berkembang. Nah, Gitu itu sih, Mak. dia. Makasih loh ya udah share tentang divisi logistik ini, ternyata Iya, emang trouble-nya banyak banget ya. banyak banget. Oke. Oke, sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Sampai See you jumpa next time on lagi. next Makasih ya. video.